Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berbagi tentang routing statis menggunakan paket tracer, di mana kira-kira seperti ini. Bagaimana sebuah PC dengan network seperti ini, ada 3 network yang berbeda, lalu disediakan 2 buah router dan 2 buah PC. Bisa terkirim paketnya dengan menggunakan routing statis. Mari kita ikuti video berikut ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Pertama, kita buka paket tracernya, terserah versi berapapun. Kemudian klik network device, pilih routernya. Pilih saja seri berapapun ya. Kemudian kita tambahkan 2 buah router, dalam hal ini 2811 ya. Kemudian kita ganti namanya hanya opsional, terserah nama apapun. Kemudian pemberian nama pun jangan sama ya, dalam satu project harus beda nama routernya. Kemudian kita akan menambah interface, yaitu port serial ya. Oke. Kemudian kita hidupkan lagi. Perhatikan ya, untuk menambah atau mencabut harus mati atau hidupkan dulu tombol on off nya. Kemudian kita tambah lagi port serialnya, hidupkan lagi. Kemudian kita tambahkan 2 buah PC kiri dan kanan ya. Selanjutnya nanti kita akan memasang kabel ya, karena ini kabel PC nya langsung ke router, maka gunakan kabel cross ya. Tapi kalau melewati switch, gunakan kabel straight. Kemudian untuk port serialnya gunakan kabel serial yang berwarna merah. Kemudian pilih serialnya, port serial ya. Oke, itu untuk topologinya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan IP yang dipakai pada setiap bagian ini ya. Network yang berapa yang dipakai, slash berapa yang dipakai. Untuk PC 0 ke router A itu 2.0/24. Router to router 1.0 192.168.1.0/24. Kemudian nanti yang sebelah router B ke PC 1 kita gunakan 3.0 ya, 124, dimana setiap port-portnya kita tentukan IP nya. Misalnya port 1.1 di mana, 2.1 di mana, 3.1 di mana. Misalnya kita coba tentukan lagi bagian sini 1.1 misalnya ya. Kemudian bagian port ini 1.2 ya, itu artinya. Kemudian begitu juga sini tadi. Berarti 2.1, 2.2 begitu ya. Itu hanya opsional aja ya. 3.1, 3.2. Jadi untuk mempermudah kita nanti memberi IP. Boleh IP yang berbeda ya, asal kawan-kawan bisa menyesuaikan saja.
Selanjutnya kita mengganti atau mengkonfigurasi IP pada router. Untuk mengganti IP ini bisa menggunakan GUI atau CLI ya. Di sini saya gunakan mode CLI. Maka mode tampilannya berbasis tag ya. Jadi kawan-kawan harus mengerti juga, walaupun bisa GUI, bisa juga tag ya. Kita atur IP sedemikian rupa sebagaimana yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Untuk serialnya, untuk router A 1.1 misalnya. Untuk pas Ethernet 00-nya nanti 2.1 ya. Begitu. Jangan lupa sintaknya itu harus kita pahami ya. Yang mana IP, yang mana nanti netmask. Bisa kalian perhatikan pengetikannya ya. Selanjutnya kita akan mengganti IP yang ada pada PC. Klik desktop, klikkan IP address-nya di sini. IP address sesuaikan ya. Misalnya di sini 2.2, kemudian netmask-nya, gateway-nya menuju ke router ya. 2.1. Itu yang paling penting. Itu untuk PC 0-nya. Begitu juga dengan PC 1-nya. Karena di sini networknya 3.0, maka dia pakai 3.2. Kemudian netmask, gateway-nya mengarah ke 3.1 IP yang ada pada router. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim paket dari PC 0 ke router A, sukses ya. Kemudian dari PC 1 ke router B, sukses. Kemudian dari router to router, sukses ya. Sekarang kita coba dari PC ke router B, itu sudah pilot. Apalagi dari PC ke PC sebelahnya ya, melewati dua router. Itu tidak akan bakalan terkirim karena belum ada routing di sana. Oke, gagal ya. Baik, sekarang kita akan mengkonfigurasi routing statiknya pada router A. Kita klik mode CL-nya ya. Lalu kita ketikkan nanti perintahnya itu IP spasi route, kemudian diikuti oleh
network tujuan ya. Network tujuan kita adalah 3.0 ya. Kemudian diikuti netmask dari router 0 ya, atau router A. Kemudian diikuti oleh nethope namanya, atau IP tetangganya ya, yaitu 1.2 ya. Kemudian kita enter. Oke, berhasil, tidak ada error. Begitu juga dengan router yang ada sebelahnya ya, router B nya nanti. Nah, di sana ada sintak-sintak yang perlu kita pahami, yang mana menunjukkan nethope, yang mana menunjukkan netmask atau network. Oke, kita ke router yang B. Perintahnya sama, cuman kita harus tahu network tujuannya, yaitu 2.0 IP spasi route network tujuan, yaitu 2.0 tadi. Kemudian diikuti oleh netmasknya, karena dia /24 ya, 255.255.255.0. kemudian diikuti oleh nethope, yaitu IP tetangganya dari router B, yaitu 1.1. kita enter. Jadi perlu dipahami ya, yang mana menunjukkan network tujuan, yang mana netmask, yang mana nethope atau IP tetangganya router itu. Oke. Mari kita coba setelah kita konfigurasi routing statiknya tadi. Oke, kita tes satu persatu dari router dari PC 0 ke router A ke router B. Kemudian kita kirim lagi menyeberang ke PC to PC. Ternyata berhasil ya. Itu karena ada routing yang barusan kita lakukan tadi. Kita bisa juga mengeceknya dengan perintah di show IP row router ya. Di situ ada S itu menunjukkan statik ya. S itu menandakan dia routing statik. Di sana ada juga ditulis ya, S itu keterangannya tentang apa, yaitu statik. Oke ya, sangat jelas. Baik, saya akan menjelaskan tentang routing statik ini. Pertama, kita tadi masuk ke pengaturan routernya dengan mengetikkan perintah IP route, kemudian ini merupakan network tujuan ya. Kemudian ini netmask tujuannya. Kemudian ini merupakan IP tetangganya router. Di sini saya jelaskan 192.168.30.025.2550 ini merupakan IP tujuan kita, supaya PC ini nanti atau IP dari network ini bisa menuju ke sini. Maka dibuatlah IP route tadi dengan menyertakan networknya 192.168.30.0, kemudian diikuti dengan netmask, lalu diikuti dengan nethope atau IP tetangga yang ini, tetangganya ini, yaitu yang ini ya. Jadi kalau kita mau routing ke sini, berarti networknya, kemudian network tujuan itu dibuat di sini, lalu IP tetangga itu adalah IP ini. Nah, jadi baru nanti paket dari sini bisa diteruskan ke router ini melewati jaringan ini, lalu sampai ke sini. Begitu juga dengan routing statik dari router B ke router A. IP route spasi, kemudian ikuti network tujuan, yaitu 192.168.20, diikuti netmask, kemudian nethope nya adalah IP ini
IP ini merupakan tetangga daripada ini. Maka setelah kita lakukan dengan benar, sintaknya benar, baru terjadi routing statis. Begitu, demikian penjelasan saya.